Shalom, jumpa lagi dengan saya Nelson Gottlieb dalam channel Nada dan Firman Tuhan setiap pagi, setiap hari. Oke, baik, sebelum kita lanjut dalam perenungan firman Tuhan dari eksposisi kitab Roma, saya mengajak kita memuji Tuhan dari Kidungan Nugra nomor 43, Beri Yesus Masuk Hatimu. Jika dosamu menjadi beban, beri Yesus masuk hatimu. Jika kau rindu kebahagiaan, beri Yesus masuk hatimu. Sekarang hilangkan bimbang, jangan tetap menentang. Buka hatimu sekarang, beri Yesus masuk hatimu. Jika berhasrat terhapus dosa, beri Yesus masuk hatimu. Air pembasuh terjamin ada, beri Yesus masuk hatimu. Sekarang hilangkan duka, jangan tetap menentang. Buka hatimu sekarang, beri Yesus masuk hatimu. Sekarang hilangkan duka, jangan tetap menentang. Buka hatimu sekarang, beri Yesus masuk hatimu. Beri Yesus masuk hatimu. Haleluya, beri Yesus masuk hatimu. Kalau kemarin saya sudah menjelaskan di Roma pasal 8 ayatnya yang pertama dan 2 tentang beri kesempatan Yesus hadir dalam hidupmu, karena dijamin di sana bahwa orang yang ada di dalam Kristus dia tidak dihukum oleh Allah. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Kenapa? Karena orang itu ada di dalam Yesus. Beri Yesus masuk di hatimu. Kalau Yesus masuk di hati saudara, Anda terjamin oleh Yesus itu sendiri bahwa Anda dibebaskan. Anda dan saya dimerdekakan dari dosa dan maut. Wow, luar biasa. Syaratnya cuma itu, beri Yesus masuk di hati saudara dan saya. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan cemas. Bila dosa itu menjadi beban bagi hidup kita, datanglah kepada Yesus. Beri kesempatan untuk Yesus masuk di hati saudara. Wow, luar biasa. Ya, Wahyu 3:20 bilang, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu bagiku, bukan pintu rumah, tapi pintu hati saudara dan saya. Bila kita mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan yang berbicara bagi kita hari ini, untuk Anda buka hati saudara bagi Kristus, beri dia masuk menempatkan ruang hatimu yang terdalam, maka di sanalah kamu mendapatkan jaminan hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan maut. Wow, luar biasa. Nah, saya lanjut dengan ayatnya yang ketiga sampai ayat 4. Di sana dia katakan demikian. Ini prosesnya. Mengapa saudara dan saya bisa dimerdekakan
oleh Yesus atau di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena ini yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Ayat 3 dan ayat 4 di dalam Roma pasal 8 di sana dikatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Saudara perhatikan baik-baik. Ini prosesnya. Jadi selama beberapa hari ke depan, saya akan mengajak saudara untuk belajar tentang mengapa saya dan saudara dimerdekakan dalam Kristus. Mengapa saudara dan saya tidak lagi dihukum oleh Allah bila kita ada di dalam Kristus. Bila kita beri hati kita untuk membuka hati menerima Yesus sebagai juru selamat kita pribadi. Kenapa? Karena Allah sendiri menjamin dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Ya, jadi kita lihat di sini, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, tetapi dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang merupakan yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Jadi saudara lihat di sini bahwa Allah tidak datang seperti Superman untuk menyelamatkan saudara, untuk memerdekakan saudara dan saya. Allah tidak datang seperti dalam mitosnya orang Yahudi. Orang Yahudi dalam mitosnya bahwa Allah yang Yesus atau Mesias yang akan datang itu seperti Superman. Tiba-tiba dia nongol dan dia mengalahkan tentara Romawi. Dia membunuh semua orang-orang dalam kerajaan Romawi. Bukan itu saudara. Yesus datang dalam daging seperti kita. Dia harus datang dalam daging karena di dalam daging saudara dan saya ini adalah daging yang sudah dikuasai oleh dosa. Karena kita tidak bisa melakukan tuntutan-tuntutan Taurat di dalam daging kita. Itu sebabnya kita berada di dalam dosa. Dan Allah dengan cara satu-satunya mengutus anaknya yang kekasih, tinggalkan surga yang mulia dan datang menjadi manusia, mengalami proses seperti kita saudara dalam daging. Yesus datang harus mengalami proses seperti manusia berdosa ini yang harus mengalami proses 9 bulan dalam kandungan, kemudian dia tumbuh. Setelah dia lahir, dia tumbuh besar seperti kita. Di dalam dagingnya itulah dia menanggung segala dosa saudara dan saya. Karena di dalam tubuh berdosa kita ini sudah dikuasai, tubuh ini dikuasai oleh dosa. Maka Allah harus mengutus Yesus dalam daging manusia seperti kita. Sehingga dia disebut anak Allah. Karena dia datang menjadi manusia. Allah yang datang menjadi manusia sehingga dia disebut anak Allah. Kalau dia disebut anak Allah, bukan dia lebih rendah dari Allah. Ini seringkali juga banyak terjadi pemahaman. Karena Alkitab bilang Yesus anak Allah, orang menganggap Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Padahal kalau disebut anak Allah, kesimpulannya dia adalah Allah. Nelson anak manusia, kesimpulannya Nelson adalah manusia. Gitu. Anak kucing, kesimpulannya anak kucing itu adalah kucing. Kalau Yesus disebut anak Allah, kesimpulannya Yesus adalah Allah. Masuk akal? Sangat masuk akal. Bagaimana Yesus anak Allah menjadi kesimpulannya dia adalah manusia biasa, dia adalah rendah dari Allah? Itu nggak masuk akal. Itu hal yang nggak masuk akal. Iya kan? Kalau Nelson disebut anak Allah, ya berarti Nelson Allah. Saya adalah anak-anak Allah. Saya bagian di sana. Bukan saya anak Allah, tapi saya menjadi anak-anak Allah. Bagian daripada anak-anak Allah. Jadi itu beda saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu apa? Yesus satu-satunya cara
Ya, Allah mengutus satu-satunya cara untuk membebaskan dosa di dalam daging berdosa dengan mengutus Yesus dalam daging. Supaya dalam dagingnya itu dia dapat mengalahkan, dia dapat menaklukkan segala tuntutan Taurat di dalam daging kita. Karena itu di dalam kitab Galatia dia bilang dengan matinya sebagai manusia dia telah membatalkan. Saudara, kita perhatikan di sini. Saya ajak saudara melihat ini. Jadi nggak main-main. Alkitab cukup jelas ya, saudara. Kalau Anda tidak belajar firman Tuhan, memang Anda akan kesulitan. Tetapi ketika kita belajar firman Tuhan, kita nggak perlu kesulitan. Karena memang Alkitab sudah jelas mengatakan kebenaran ini kepada kita. Jadi kita lihat di sini bahwa di dalam Galatia pasalnya yang ketiga ayat 13 dia bilang Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara dan saya yang mengalami masalah kita adalah dosa karena ketidaktaatan kita terhadap hukum Allah. Tetapi Yesus datang menjadi manusia di dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia itulah dia menyalibkan segala dosa kita di dalam tubuhnya sebagai orang yang terkutuk. Gantikan kita supaya kita boleh dimerdekakan. Jadi saudara lihat ini prosesinya, sehingga di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-15 saya baca di sini, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan demikian mengadakan damai sejahtera. Dengan matinya sebagai manusia dia telah membatalkan. Itu udah nggak berlaku hukum Taurat. Makanya itu jangan mau lagi diperhamba oleh hukum Taurat. Karena Anda tidak mau belajar, saudara dan saya tidak mau belajar, maka kita terus menerus diperhamba, diperbudak dengan peraturan-peraturan yang ada. Karena itu saudara, kita lihat di sini Alkitab sangat jelas. Yesus datang dalam tubuh manusia supaya di dalam daging itulah dia menyelesaikan perkara kita yang besar yang adalah dosa. Ketemu dengan saya percaya saudara diberkati. Besok ketemu dengan saya, Anda akan terus belajar dan belajar bersama saya. Tuhan Yesus dimuliakan.